Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Zakni Hidayat dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang bab muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu pertama prinsip ekonomi Islam, yang kedua jual beli dan syirkah, yang ketiga riba, yang keempat bank secara Islami. Prinsip ekonomi Islam. Apa itu prinsip ekonomi Islam? Prinsip dan praktik ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam mempraktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Hasilnya, ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan syariat agama Islam dan mampu membawa kesejahteraan serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip asal ekonomi. Semua rizki tersebut harus diraih dan dimiliki oleh umat Islam melalui bekerja yang halal, sehingga rizki sebagai hasil bekerja tersebut menjadi halal. Hasilnya, suatu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama, halal karena jenis pekerjaannya halal. Jangan sekali-kali melakukan jenis pekerjaan yang haram, karena rezeki yang haram atau tidak halal dapat menyebabkan datangnya berbagai bentuk keburukan. Di antaranya, yang pertama, mendorong manusia berbuat maksiat dan mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedua, mendatangkan azab di neraka. Yang ketiga, tidak diterima segala bentuk ketaatan. Yang terakhir, terhalangnya untuk beramal soleh. Yang kedua, halal karena proses memperoleh rizki. Apa itu halal karena proses memperoleh rizki? Jadi, jangan sekali-kali umat Islam mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak halal atau tidak jelas antara halal dan haram ya. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri dan anggota keluarga, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut ba'i, yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan. Jadi, jual beli adalah proses perpindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ada 4. Yang pertama, berdasarkan kehalalannya. Yang kedua, berdasarkan keharamannya. Yang ketiga, jual beli yang sah dan tidak terlarang. Yang keempat, jual beli yang terlarang dan tidak sah. Dalil jual beli terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lanjut kita ke syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hukum syirkah. Syirkah hukumnya jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah ada 5. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah mudarobah, yang keempat syirkah wujuh, yang terakhir syirkah mufawwadoh. Yang terakhir riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, sedangkan menurut terminologi syara riba berarti
akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhiran kedua ganti atau salah satunya. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama, riba fadal. Yang kedua, riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Yang ketiga, riba kordi. Yang keempat, riba yad. Bank secara Islami. Umat Islam Indonesia telah memulai mengimplementasikan atau mempraktikkan aktivitas keuangan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.